Shalom saudara, kebanyakan orang selalu berpikir bahwa kematian adalah bagian dari hukuman. Sehingga ketika kita melihat seseorang mati dengan cara-cara yang tidak normal, maka kita mulai menghakimi, wah itu karena dia begini, itu karena dia begitu, itu karena masa hidupnya begini dan begitu dan sebagainya. Orang mulai menghakimi Bapak Ibu Saudara. Ini sama halnya dengan waktu Paulus sedang mengumpulkan ranting lalu tangannya dipatok ular. Kemudian orang yang melihat itu mulai berkata-kata bahwa itu karena dulu dia jahat, dulu dia suka bunuh orang dan sebagainya. Orang suka sekali menghakimi orang lain Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12 jelaskan bahwa semua orang besar maupun kecil, semua orang mati yang besar maupun kecil itu akan diperhadapkan di hadapan tahta Allah yang maha tinggi untuk dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tidak disebutkan dari agama mana, golongan mana, kelompok mana, dan sebagainya. Tapi semua orang besar, orang mati, besar maupun kecil. Artinya bahwa semua orang pasti mengalami kematian. Kecuali dia akan masuk dalam masa pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi untuk kematian tidak bisa dihindari kalau kematian itu sudah menjemputnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, kematian itu tidak bisa dikaitkan dengan sebab akibat. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 di situ menjelaskan bahwa barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah ditentukan untuk mati dengan cara apapun, maka kita akan mengalaminya. Ya, Tuhan seperti sedang menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu haknya, kedaulatannya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menggariskan kita akan mati kapan dengan cara yang seperti apa, maka itu pasti akan terjadi. Tapi dikatakan bagi Tuhan begini, namun yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Yang terpenting di sini adalah bukan cara matinya, tetapi yang terpenting di sini adalah cara hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang ke-5 menceritakan kejadian yang seperti serupa dengan hal ini Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa ada orang Galilea yang mau datang ke Bait Allah mempersembahkan korban. Mereka mau datang beribadah. Tetapi dalam perjalanan mereka dibunuh oleh Pilatus sehingga darah mereka tercampur Bapak Ibu Saudara dengan persembahan yang akan mereka persembahkan. Dan saudara tahu orang-orang di situ mulai berkata bahwa itu karena mereka orang-orang yang paling berdosa. Ada juga 18 orang yang ditimpa menari di kolam Siloam. Nah, orang-orang berkata bahwa itu karena mereka berdosa. Karena bagi bangsa Israel, kolam Siloam itu tempat air suci. Sehingga ritual-ritual keagamaan kebanyakan ambil airnya dari situ.